Teman, di video kali ini kita akan bahas soal persiapan OSN Fisika SMA tahun 2025 ya, tingkat kabupaten kota. Sebuah balok bermasa M1 kg diberi gaya konstan sebesar 45 Newton dengan arah seperti bergambar. Kira-kira seperti ini. Dan tetanya 3/4. Jika diketahui koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan meja masing-masing adalah 0,5 dan 0,4. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Berdasarkan percepatan ke balok adalah. Pertama kita bisa gambarkan diagram gaya bebas ya. Di sini kita bisa dapatkan komponen pada sumbu X ya, dari F to Fx, dan ini komponen pada sumbu Y to Fy. Fx itu adalah F cos theta ya, terus Fy itu adalah F sin theta ya. Berikutnya ada gaya berat mg, terus ada gaya normal ya, n besar. Terus di kecenderungan benda akan bergerak ke kanan atau x positif, maka gaya geseknya adalah ke kiri ya, F gasnya. Berikutnya kita bisa gunakan tinjauan hukum 2 Newton ya, dimana kita bisa dapatkan sigma F sama dengan M kali A, atau percepatan itu sama dengan sigma F dibagi dengan M ya, itu untuk mencari percepatannya. Sehingga dalam hal ini gaya bekerja pada benda itu adalah F cos theta ya, F cos theta dikurang dengan F gas ya, terus dibagi dengan M, F gas dibagi dengan M. Nah, nilai dari F gas kita tahu adalah F gas tersebut itu mu K kali N ya, dimana gaya normal dalam hal ini pada sumbu Y adalah mg ditambah dengan Fy atau F sin theta ya. Maka kita bisa dapatkan di sini A sama dengan F cos theta dikurang dengan mu kali N bagi dengan M ya. N dalam hal ini kita bisa substitusikan nilainya, kita dapatkan F cos theta kurang mu kali N-nya adalah mg ditambah dengan F sin theta ya. Ini pada sumbu Y ya, sigma Fy sama dengan 0, maka N kurang mg kurang F sin theta sama dengan 0, maka N sama dengan mg ditambah F sin theta. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya dibagi dengan massa ya. Tinggal kita substitusikan nilainya masing-masing ya, dimana dalam hal ini F cos theta, F-nya adalah 45, itu kita bisa tuliskan 45, cos theta dalam hal ini adalah, dia kan theta 35, nanti kan kita bisa dapatkan segitiga seperti ini, desa, terus miringnya 5, maka cos theta, ini theta di sini, itu sami ya, 4/5, terus kalau sin theta, itu desa, itu sama dengan 3/5 gitu ya. 4/5 ya, 45 dikali dengan 4/5, terus dikurang dengan mu, dalam hal ini adalah 0,4, terus dikali dengan W atau mg ya, itu 10 ditambah dengan 45 dikali 3/5 ya, terus dibagi dengan massa, dalam hal ini adalah 1 kg. Ini bisa kita dapatkan, ini jadi 9, jadi 36 dikurang, ini jadinya 9 kali 3 27 ya, terus kita tambah 10 jadinya 37. Kita bisa dapatkan di sini 0,4 kali 37 dibagi dengan 1. Kita bisa dapatkan ini nanti adalah 21,2 meter per second kuadrat. Buktikan bahwa percepatan adalah 21,2 meter per second kuadrat ya. Dua balok dengan massa 2 kg, 5 kg berada dalam keadaan diam di atas tanah. Massa tersebut dihubungkan oleh suatu tali yang melewati katrol tanpa gesekan yang berada di bawah pengaruh gravitasi ke atas konstan, yaitu F sama dengan 50 Newton. Percepatan balok 5 kg adalah. Nah, pertama kita bisa tahu bahwa massanya masing-masing adalah 2 kg ya. Terus 5 kg. Terus kita bisa dapatkan bahwa gaya beratnya masing-masing adalah 20 Newton dan 50 Newton ya. Tinggal dikalikan 10 teman-teman. Berikutnya kita bisa tahu ya gaya tarik oleh gaya horizontal ya, kita bisa dapatkan di sini besarnya adalah 145 ya, 145 Newton. Kita bisa dapatkan bahwa ternyata F itu kecil ya dari W1 ya, dimana F itu kecil dari W1 ditambah dengan W2, W1 nya adalah 20 Newton, maka ini kan F yang 50 kecil dari ini kan 20 ditambah 50 ya. Maka sistem tidak terangkat ya, atau masih keadaan diam. Maka percepatan dalam hal ini adalah 0 meter per second kuadrat.
Berikutnya, sebuah bola tenis awalnya dari keadaan diam mengelinding menuruni bukit seperti pada gambar. Di ujung bukit bola melayang di udara meninggalkan tanah dengan sudut 35 derajat. Anggap bola merupakan kulit bola, jangkauan maksimum bola tenis X mendekati gitu ya. Pertama, bola tenis itu dianggap bola berongga ya, dan kita bisa tahu bahwa momen inersia dari bola berongga itu bisa kita tulis di sini sama dengan 2/3 mr kuadrat. Dan m adalah massa, r adalah radius dari bola tenis tersebut ya. Kita bisa gunakan kekalian energi mekanik ya, kecepatan bola di titik B, maka kita bisa dapatkan energi mekanik titik A itu sama dengan energi mekanik titik B ya. Nah, misalkan kita dapatkan di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B ya, sebelum dia melayang. Dan kita bisa dapatkan di sini energi potensial A ditambah dengan energi kinetik A itu sama dengan energi potensial B ditambah dengan energi kinetik B. Nah, energi kinetik awal itu kan sama dengan 0, sehingga pada titik A kita bisa dapatkan energi potensial A ya, yaitu mGHA itu sama dengan mGHB ditambah dengan energi kinetik, dalam hal ini adalah energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi ya. Maka kita bisa dapatkan setengah mvb kuadrat 1 ditambah dengan 2/3 ya. Nanti kan ada EK-nya itu ada EK rot ya, ditambah dengan EK trans ya. Maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Berikutnya M kita bisa eliminasi ya. Semua persamaan punya M, sehingga kita pengen cari adalah VB kuadrat ya. Maka kita bisa dapatkan seperti ini. VB kuadrat itu sama dengan GHA kurang HB gitu ya. Nanti kan GHB itu kita pindahkan ke kiri, terus dibagi dengan setengah ya, terus dikali dengan 1 ditambah 2/3. Nah, berikutnya tinggal ditambahkan 1 ditambah 2/3 itu kan sama dengan 5/3. Maka dapatnya adalah GHA kurang HB bagi dengan setengah dikali 5/3 ya. Maka kita bisa dapatkan nilainya adalah ini 5 kali 1 5, 2 kali 3 6, terus dibalik jadinya 6/5 GHA kurang dengan HB ya. Nah, itu adalah kecepatan pada titik B ya. Tinggal kita substitusikan nilainya, maka kita bisa dapatkan VB itu adalah akar dari 6/5 dikali dengan G-nya adalah 10, terus HA dikurang dengan HB, itu kita bisa dapatkan nilainya adalah 1,8 ya. 1,8, maka kita bisa dapatkan itu adalah akar 21,6, dan itu sama dengan 4,65 meter per second. Ini adalah kecepatan pada titik B ya. Berikutnya untuk mencari jangkauan maksimum, kita bisa langsung gunakan dari persamaan menggerak parabola ya, dimana X R max-nya itu adalah VB kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G ya. Nah, VB kuadrat kita bisa dapatkan nilainya adalah 21,6 kali sin 2 theta ya. Nah, dalam hal ini theta-nya kan 35, maka 2 theta adalah 27. Maka ini kita dapatkan sin 70 ya, bagi dengan 10. Kita bisa dapatkan 21,6 sin 70 itu adalah 0,94 dan dibagi dengan 10. Maka ini jawabannya mendekati adalah 2 meter ya, jangkauan terjauhnya. Maka jawabannya adalah mendekati 2 meter. Berikutnya, sebuah benda berhadapan tanah massa 1 kg. Awalnya diam pada posisi 0, yang berada pada ketinggian H0 1 meter. Benda tersebut didorong oleh gaya konstan sebesar 10 Newton. Mencapai titik A dan menjarak X1 0,8 meter dari titik O. Kemudian gaya berhenti bekerja dan benda bergerak mengikuti lintasan ABCD, seperti pada gambar ya, kira seperti ini. Terus diketahui bahwa lintasan O, ABCD, licin, jika tidak ada gaya dorong F dan laju titik A adalah 10 meter per second. Kemudian benda bergerak dan berhenti di titik E, ketinggian H2-nya 2 meter, yang berada pada permukaan DE yang kasar, dengan mu S adalah 0,8 dan mu K adalah 0,5 gitu ya. Jarak yang ditempuh benda antara titik D dan E adalah, pertama kita bisa gunakan hukum kalian energi ya sebelum dia mencapai lintasan yang kasar, yaitu pada titik A dan titik D. Maka kita bisa dapatkan di sini energi mekanik titik A, EMA itu sama dengan EMD ya. Nah, EMA kita bisa dapatkan itu adalah energi potensial titik A ditambah dengan energi kinetik titik A sama dengan energi ya potensial titik D ditambah dengan energi kinetik titik D. Mana besarnya adalah mGHA ditambah setengah mVA kuadrat sama dengan mGHD ya, mGHD ditambah dengan setengah mVD kuadrat. Masa bisa kita eliminasi dari persamaan ini.
Berikutnya kita bisa kalikan 2 ya. Maka kita bisa dapatkan persamaannya adalah 2GH ya. 2GHA. Kita bisa langsung kumpulkan ya. Ini kurang dengan HD. Terus yang ada kecepatan kita bisa dapatkan ya, bahwa yang kita cari adalah VD. Ini tambah dengan VA kuadrat. Itu sama dengan VD kuadrat ya. Sehingga kecepatan pada titik D bisa kita dapatkan ya. Nilainya misalkan di sini adalah 20, 1 kurang 2 gitu ya, ditambah dengan 10 kuadrat, itu adalah VD kuadrat. Nah, ini kita bisa dapatkan adalah 1 kurang 2 itu min 1, kali 20 min 20, terus ditambah dengan 100, maka VD kuadrat itu sama dengan 80 meter kuadrat per sekund kuadrat ya, karena ini kecepatan kuadrat. Berikutnya kita bisa hitung ya, jarak yang ditempuh dari titik D ke E dengan menggunakan konsep usaha energi ya. Dalam hal ini, maka kita bisa tambahkan halamannya dan kita bisa cari di sini dengan menggunakan usaha ya, WDE itu kan sama dengan perubahan energi kinetik ya, energi kinetik, maka kita bisa dapatkan setengah M PE kuadrat kurang VD kuadrat. Kita bisa dapatkan energi gesekan mu K mg, terus jarak ya dari D ke E itu sama dengan setengah M, terus kecepatan E nya 0 VD kuadrat ya. Tinggal kita substitusikan, kita akan pengen cari panjang lintasan ya, maka SDE nya itu sama dengan VD kuadrat dibagi dengan 2 mu K kali G ya. Dan kita bisa dapatkan VD kuadrat dari 80, terus dibagi dengan 2 kali setengah kali dengan 10 ya. Ini jadi 5, maka kita dapatkan 80 dibagi dengan 10 itu sama dengan 8 meter. Artinya panjang atau jarak yang tempuh benda dari titik D ke E itu adalah 8 meter ya. 8 meter. Blok 1 dengan massa M1 dari keadaan diam pada ketinggian 2,5 meter meluncur sepanjang lintasan miring yang licin dan kemudian bertumbukan dengan blok 2, yaitu M2 sama dengan 2M1 yang diam pada lantai datar yang kasar, mu K 0,5, sejauh 1 meter dari ujung lintasan miring. Akibat tumbukan, balok 2 bergerak dan akhirnya berhenti setelah menempuh jarak 1 meter. Besar kecepatan M2 setelah tumbukan dengan M1 adalah, kita pengen cari besar kecepatan dari M2 ya setelah melakukan tumbukan. Nah, kita bisa tahu bahwa setelah bertumbukan dengan benda M1, benda M2 itu kan meluncur ya dari titik B sehingga berhenti di titik C ya. Misalkan di sini nanti titik A, kita bikin adalah titik A, terus ini adalah titik B misalkan ya. Ini adalah titik B, itu adalah M1, terus misalkan ini kan jaraknya adalah 1 meter. Ini kan lantainya kasar, terus misalkan di titik C ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa kita nggak perlu meninjau balok M2 saja ya. Nah, kita bisa lakukan di sini adanya usaha G gesek ya. Maka W gesek itu sama dengan perubahan energi kinetik ya. Kita bisa hapus ini dulu, di mana usaha G gesek itu sama dengan perubahan energi kinetik. Itu sama dengan min F gas dikali dengan jarak ya SBC misalkan sama dengan setengah M2 gitu ya. Terus kecepatan pada titik C kuadrat kurang dengan kecepatan 2 pada titik B gitu ya kuadrat, maka kita bisa dapatkan pada titik C, dia kan kecepatannya kan sama dengan 0 atau berhenti ya. Maka kita bisa dapatkan di sini min F gas ya kali S BC sama dengan setengah M2 ya. Ini kan nanti tinggal negatif ya, min V2B kuadrat. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan ya, ini kan sama-sama negatif, nanti habis V2B kuadrat sama dengan 2 F gas kali SBC dibagi dengan M2 ya. Maka tinggal kita substitusikan ya, F gas itu kan mu 2 mu K M2G kali dengan SBC bagi dengan M2 ya. Maka M2 kita bisa eliminasi di sini dan kita akan dapatkan berapa kecepatan pada titik B itu ya. Dimana itu adalah akar ya. Tinggal kita substitusikan di sini. Ya, nilainya adalah akar 2 dikali dengan setengah, mu-nya setengah, kali G-nya 10, kali SAC-nya 1 ya. Dapatkan ini habis, itu akar 10, dan itu sama dengan 3,16 meter per second. Begitu caranya.